Shalom, apa kabar semua kalian adik-adik, anak-anak KKR GBKP Rumbun Cililitan, khususnya anak-anak kelas tanggung? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kakak Yuli mau nanya nih, kalian sudah ada yang terima rapot nggak? Atau masih ada yang ujian? Atau sudah ada yang selesai ujian? Kalau yang sudah terima rapot, gimana nilainya? Bagus-bagus nggak? Kalau untuk adik-adik yang nilainya sudah bagus, dipertahankan ya. Kalau untuk yang adik-adik yang nilainya masih belum bagus, masih kurang bagus, tetap semangat adik-adik. Artinya, kalian harus rajin harus lebih semangat lagi belajar, supaya semester berikutnya nilai kalian lebih bagus lagi. Jangan patah semangat, tetap semangat selalu. Oke? Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Maria Berubarus. Kak Yuli minta juga kepada kalian tolong disiapkan Alkitabnya. Oke. Lalu disiapkan juga kitab mendendennya. Lalu juga disiapkan juga yang penting apa adik-adik? Hati dan pikiran kita. Karena kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita harus fokus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik yang terkasih, ya sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita. Tidak berhenti kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak kelas tanggung GBKP Cililitan sudah siap untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan bersama dengan Kak Yuli dan Kak Maria. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan nafas kehidupan Bapak. Bapak yang baik, berkati ya Tuhan, agar ibadah kami pada hari ini bisa kami lakukan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kami harus beribadah dari rumah karena COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Engkau mengetahui isi hati kami, Engkau mengetahui isi pikiran kami. Lindungi kami Bapa, sehingga kami bisa untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan sebaiknya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di atas semua ini ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami bisa layak dan kudus ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan memuji Tuhan. Kita buka kitab pendenden kita nomor 388. Kitab pendenden nomor 388. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kitab pendenden 388. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab Kam sinampati aku, oh di bata tedeh teku Kam, oh di bata Kam kap di batangku, udahi tedeh hateku Kam, mesi nandangi Kam, keskentane si enggo kerang, bagai memuasna tendingku, man bandu Tuhan di batangku.
Sabab kam sinampati aku, teruka mengdurende aku, diraska meriah ukurku. Oh di batakam sekawalku, oh di batakam kap di batangku, kudahi tedeh hateku kan, mesi kelaku nandangi kam, tes kentane si enggo kerang, bagai memuasna tendingku, man bantu Tuhan di batangku. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah memuji Tuhan dari kitab Enden-Enden nomor 388. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentunya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya semua ya. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagi lagu. Kita buka nomor kitab Enden-Enden nomor KEE 463 ayat 1 dan 2. KEE 463 ayat 1 dan 2. Kita menyanyikan lagu ini sebagai tanda kita siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini Kak Maria bisa bersama dengan adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai membaca Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, sehingga kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bahan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kak Maria ulangi. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Adik-adik sudah dapat?
Oke. Kalau sudah dapat, Kak Maria akan bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Adik-adik masih ingat cerita bangsa Israel? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, mereka berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Nah, pada suatu waktu mereka bertemu dengan Laut Teberau. Laut Teberau itu namanya laut, adik-adik. Kira-kira kalau laut itu dalam atau dangkal? Iya, dalam, adik-adik. Saat mereka bertemu dengan Laut Teberau itu, mereka khawatir, mereka takut. Karena apa? Mereka berpikir, bagaimana ya caranya menyeberangi Laut Teberau ini? Di sisi lain, di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengejar mereka. Mereka main kereta, mereka kejar orang Israel ini. Karena Firaun tidak ingin bangsa Israel pergi. Firaun ingin bangsa Israel balik lagi menjadi budak di Mesir. Lalu apa yang terjadi? Di saat kebingungan melanda, di saat kekhawatiran melanda, saat itulah Tuhan berfirman kepada Musa saat itu. Untuk apa? Mengulurkan tangannya ke laut. Kita baca ya di Alkitab kita apa yang terjadi. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Air, adik-adik, air terbelah. Oleh apa? Kehebatan Tuhan kita. Hebat ya Tuhan kita. Laut yang dalam, air itu punya sifat yang tidak bisa dipisahkan, yang menyatu. Tetapi firman Tuhan bilang saat ini kepada kita, air itu terbelah jadi dua. Kalau kita bayangkan, kira-kira begini. Di sebelah sini ada air, sebelah sini ada air, lalu orang Israel jalan di tengah. Jalan. Airnya seperti tembok di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bangsa Israel nggak basah. Nggak basah, kering. Mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberangi Laut Teberau dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kita hebat sekali. Dia bisa memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel dengan cara membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Bangsa Israel bisa selamat sampai di seberang. Sekarang kalau kita pikir-pikir nih adik-adik, kira-kira saat itu apa ya yang ada di pikiran oleh orang-orang yang sedang menyeberang itu, yang sedang jalan di laut itu? Di dalam laut tapi kering. Takut mungkin ya, kalau tiba-tiba airnya menyatu lagi gimana ya? Tetapi bangsa Israel tetap berjalan. Mereka percaya pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Nah, sekarang buat kita adik-adik kelas tanggung, apa
coba kehebatan Tuhan yang pernah kita rasakan dalam hidup kita? Kalau Kak Maria pikir-pikir, apa ya kehebatan Tuhan dalam yang pernah Kak Maria saksikan? Yang pertama, matahari yang setiap hari kita lihat tuh terbit dari timur, lalu bersinar dia kan, tenggelam sore hari, terbenam di sore hari. Itu kehebatan Tuhan. Pernah nggak matahari terbitnya dari barat? Atau pernah nggak satu hari Tuhan lupa ngerbitin matahari? Nggak pernah. Itu kehebatan Tuhan, memelihara kita semua melalui matahari yang bersinar. Apalagi Kak Maria kasih contoh lagi. Dulu Kak Maria belum sebesar ini. Kak Maria masih kecil, masih digendong sama orang tua Kak Maria. Diajarin bicara, diajarin cara makan, diajarin cara pakai baju, diajarin cara berjalan diajarin. Sekarang Kak Maria sudah besar. Nah, itu kehebatan Tuhan. Tuhan memelihara hidup Kak Maria. Melalui siapa? Melalui orang tua Kak Maria. Nah, coba adik-adik nanti tanya ke mamanya. Mama, Pak, ada nggak foto aku masih bayi? Coba aku mau lihat. Aku tuh dulu masih bayi, suka nangis nggak ya, Ma? Aku dulu langsung bisa jalan apa enggak ya, Ma? Aku dulu diajarin apa aja sama Mama. Nah, kalau adik-adik lihat foto adik-adik masih bayi, sampai adik-adik sudah besar sekarang, umurnya berapa? Ada yang 10, ada yang 11. Nah, itu dipelihara oleh Tuhan melalui orang tua kita. Jadi, itu juga kehebatan Tuhan kita. Allah yang kita sembah hebat. Dia luar biasa adik-adik. Nah, saat ini juga hidup kita semua nih, saat ini kan gak bisa kemana-mana ya. Tetap di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bermain di rumah, bersama dengan orang tua dan keluarga kita. Nah, itu Tuhan juga akan memelihara hidup adik-adik. Karena apa? Tuhan kita hebat. Dia gak pernah ninggalin kita. Walaupun saat ini sedang ada virus corona di sekitar kita, kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah akan memelihara kehidupan kita. Kalau dulu Allah sudah memelihara bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir lalu menyeberangi Laut Teberau, nah, Allah yang sama yang akan memelihara kita semua. Memelihara Kak Maria, memelihara adik-adik, memelihara orang tua kita, memelihara semua orang yang kita sayangi, memelihara dunia ini. Jadi, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas kehebatan Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menolong kita untuk selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang Tuhan kami yang hebat. Ya Bapa, tolonglah setiap anak-anak kelas tanggung untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan anak-anak kelas tanggung sekalian. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria Berubarus. Terima kasih Kak Maria untuk firman-Nya hari ini. Apa tadi temanya adik-adik? Masih ingat nggak temanya yang disampaikan oleh Kak Maria? Apa? Oh, betul sekali. Temanya adalah Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Itu tema kita hari ini untuk firman Tuhan. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan kita memang hebat, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih,
Sekarang kita siap untuk memberikan persembahan kita. Tolong dipersiapkan juga uang persembahannya, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Juga dibuka kitab mendendennya, kita akan memuji Tuhan di nomor 445 ayat 1 dan 2. Kita buka kitab menden kita nomor 445 ayat 1 dan 2. Mari kita nyanyikan lagu persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Si pepulung mempersembahan si endos kendake mandi bata pandang meriah buku dan pasu-pasuna si simpar benaman bantang asa singgo isikapkan asa singgo itotoken en pengatakan bujurkan tempat ibadah. Tuhu simpar pemere di bata man percuma rasi erbinaga krina si erdahi si ngarap mandana itahi pasu-pasuna asa singgo isikapen asa singgo itotoken en pengatakan bujurkan tempat ibadah. Terima kasih adik-adik yang terkasih untuk persembahan yang sudah kalian berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini semakin kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendoakan persembahan kita dan juga untuk doa syafaat kita. Mari tundukkan kepala kita dan tutup mata kita. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami Tuhan mampukan untuk memberikan persembahan kami pada hari ini Bapa. Bapa, berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan memperluas pelayanan-Mu ya Bapa. Sehingga kami dan gereja kami GBKP Cililitan semakin berkembang Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang terkasih. Bapa, khususnya anak-anak kelas tanggung GBKP Cililitan. Berkati adik-adik kami ini Tuhan, di dalam kesehatan mereka. Lindungi mereka ya Bapa, karena COVID-19 ini Tuhan, mereka harus belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Tetap berikan hati yang bersukacita untuk adik-adik kami ini Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Tetap menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Menyayangi orang tua, patuh sama orang tua. Bertanggung jawab di dalam studi dan pelajarannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan walaupun semuanya harus dikerjakan oleh adik-adik kami ini dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan buat adik-adik kami ini Tuhan.
di dalam sekolah dan studinya. Kami mengucap syukur untuk adik-adik kami yang sudah menerima rapot. Biarlah Tuhan, melalui hasil rapot ini Tuhan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan, semakin rajin giat belajar, semakin bertanggung jawab sebagai anak dan sebagai murid di dalam sekolah mereka Tuhan. Ajari mereka Tuhan, Tuhan berikan roh kecerdasan untuk anak-anak KKR, GBKP Cililitan, khususnya anak tanggung, sehingga mereka menjadi anak-anak yang lebih cerdas Tuhan dari teman-teman mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, berkati juga Tuhan orang tua mereka Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya. Berkati ya Bapa, supaya apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka, Tuhan buat berhasil, sehingga melalui pekerjaan orang tua adik-adik kami ini Tuhan, semakin dicukupkan kebutuhan adik kami ini, baik pangan, sandang, dan papan Tuhan. Dan adik-adik kami ini boleh diberkati Tuhan melalui orang tua mereka, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua mereka dan apa yang dicitakan oleh adik-adik kami ini berhasil dan Tuhan jawab Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa untuk semua guru KKR kami Tuhan yang selalu setia melayani kami. Berkati Tuhan guru KKR kami ini Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, bersama dengan keluarganya dan bersama dengan orang tuanya. Tuhan memberkati guru-guru KKR kami ini Tuhan, agar guru-guru KKR kami ini tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada, semakin diberkati dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dan boleh menjadi berkat untuk semuanya Tuhan, dan khususnya juga untuk adik-adik KKR kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk pemerintahan kami yang sedang berjuang keras menghadapi COVID-19. Berkati dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, sampai lapisan yang terbawah, RT, RW, dan yang terutama Tuhan, tim medis kami Tuhan, para tim dokter dan para perawat. Berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap semangat di dalam memperjuangkan kami, rakyat Indonesia, dalam menghadapi COVID-19. Kami berdoa supaya ekonomi Indonesia Tuhan bangkitkan di dalam menghadapi COVID-19, sehingga bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan semuanya yang tinggal di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan di dalam kondisi COVID-19 ini. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti firman Tuhan dan menghormati apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Kami taat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami mengenai COVID-19. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami tetap untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dan Bapa di surga, kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kami. Ingatkan kami agar minggu depan kami tetap setia datang beribadah memuji Tuhan di dalam ibadah kami ke depan Tuhan. Walaupun kami tetap harus melakukan ibadah baik live streaming maupun recording YouTube, tapi tidak mengurangi kerinduan kami, tidak mengurangi kecintaan kami akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau ya Bapa, kami tidak mampu. Di luar Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami tidak bisa. Tapi bersama dengan Engkau, kami mampu menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami di dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita buka lagi kitab Denden kita di nomor 346. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kitab Denden kita nomor 346 ayat 1 dan 2. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Endeskanlah
jadi menahan. Pakaikanlah kata pedah Tuhan, ukur serbu jadi menahan. Tuhan Yesus harapan kami, ingan renalah sehentaki tertotolah man Tuhan kami, usus teda pancitra pulki. Tuhan kae mengapul situ aman berat jadi menahan. Pakaikanlah kata pedah Tuhan, ukur serbu jadi menahan. Mari kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu setelah itu kita nyanyikan lagi bersama-sama. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan shalom.